Hidayah itu milik Allah, semata-mata milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mualaf kali ini mengabarkan seorang dokter gigi yang bernama Karissa Grani menjadi mualaf sempat dianiaya, bahkan akan dibunuh. Untuk mengetahui kisahnya, kita simak berikut ini. Jadi seorang mualaf memang bukan suatu yang mudah untuk dijalani. Begitupun dengan kisah dokter gigi Karissa Grani. Dirinya tegas menyebutkan ajaran Islam bisa diterima di akal tapi juga masuk di hati, sehingga terasa seimbang. Lantas apa alasan dokter Karissa Grani menyampaikan hal itu? Dokter Karissa Grani termasuk orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi COVID-19. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya memang bisa datang kapan saja dan dalam kondisi apapun, termasuk di situasi yang tidak disangka-sangka, seperti dialami dokter Karissa Grani. Dokter Karissa Grani memutuskan menjadi mualaf ketika pandemi COVID-19 yang baru melanda dunia, termasuk di Indonesia, sekitar Maret tahun 2020. Ia menuturkan bahwa awal pertama kali tertarik pada ajaran agama Islam saat sedang melintas di masjid dan melihat seorang muslimah lengkap mengenakan niqab. Awal pandemi, Maret tahun 2020, itu baru digalakkan protokol kesehatan. Suatu hari saya ada rapat di balai kota, lewatin masjid, lalu lihat ada muslimah pakai niqab. Biasanya lihat yang begitu agak sebelah mata. Tapi hari itu saya lihat kemuliaan wanita itu, jadi mikir hari-hari ini bukankah kita lagi dibuat seperti dia, pakai masker, jaga wudhu, tidak jabat tangan, kata dokter Karissa, dikutip dari kanal YouTube Cerita Untung. Berawal dari pertemuan sederhana itulah, ia mengaku pikiran dan hatinya menjadi terbuka. Kemudian dokter Karissa mulai mencoba belajar tentang ajaran agama Islam dari sisi lahiriah. Hari itu saya kayak terbuka, tapi dari situ belum masuk ke ajaran Islam. Cari tahu dari sisi lahiriahnya saja, contohnya cari manfaat gerakan sholat, wudhu itu bersihin apa, manfaat puasa Senin Kamis untuk apa, ternyata sangat berkaitan dengan sisi medisnya. Dari situ awal tertariknya, lanjut dia. Selama 2 pekan belajar dan mencari tahu sendiri tentang ajaran Islam, Dokter Karissa kemudian menyadari bahwa menurutnya Islam adalah agama yang mengajarkan banyak kebaikan. Di saat yang bersamaan, ajaran Islam bisa diterima di akal, tapi juga masuk di hati, sehingga terasa seimbang. Sampai akhirnya Dokter Karissa disarankan oleh salah seorang teman untuk bertanya-tanya dan belajar di Mualaf Center. Menariknya saat di perjalanan menuju lokasi, Dokter Karissa berdoa jika memang belajar agama Islam adalah hal yang salah membuat dirinya durhaka kepada orang tua dan Tuhan, ia ikhlas untuk dicabut nyawanya saat itu juga.
Setelah berbagai pergolakan di dalam hatinya, ia menceritakan keresahannya itu kepada temannya yang muslim. Kemudian Dr. Karissa memutuskan untuk membaca 2 kalimat syahadat dibimbing di Mualaf Center Jakarta Barat. Namun setelah mualaf, jalan sang dokter belum sepenuhnya mulus. Ia masih harus sembunyi-sembunyi dari suaminya untuk melaksanakan sholat hingga pada akhirnya semua terbongkar. Suami Dr. Karissa marah besar. Ia dianiaya, dipukul, bahkan sempat diancam akan dibunuh. Sobat-sobat muslim, kita doakan semoga Dr. Karissa diberi ketabahan dan istiqomah dalam menjalankan agama Islam, dan sampai jumpa pada kisah mualaf berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.